Shalom, puji Tuhan, luar biasa hari ini Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan penuh sukacita beribadah di tempat ini. Kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dalam Kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 12. Mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 34. Saya akan membacakan dalam terjemahan yang mungkin berbeda dari Bapak Ibu sekalian. Di bawah judul hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga dan tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hatimu berada, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan.
Demikian firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Berbahagialah saudara-saudara dan saya yang bukan hanya membaca tetapi merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan antara iman dan kecemasan. Apa? Iman dan kecemasan. Saudara-saudara, yang ada di tempat ini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang memiliki iman yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya makanya ayat ini disampaikan kepada kita hari ini. Mari kita lihat, apakah saudara-saudara sebagai orang beriman juga memiliki kecemasan seperti yang akan kita bahas hari ini. Baik. Saudara-saudara, mari kita terlebih dahulu sebelumnya kita akan cek fakta. WHO dalam suara.com itu merilis sebuah berita bahwa depresi dan kecemasan meningkat 25% di dunia dan masih banyak yang belum terungkap. Ini saya rasa lembaga yang sangat kredibel. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara dan saya termasuk yang 25% itu? Halo? Apakah termasuk yang 25% atau yang 75%? Ini peningkatannya, bukan 25% cemas dan 75%, bukan. Peningkatan dari tahun-tahun lalu itu ada peningkatan 25%. Jadi kalau ada 100 orang cemas tahun lalu, berarti tahun ini ada 125. Nah, terakhir di dalam berita itu saudara-saudara, bahwa gangguan kecemasan atau anxiety meningkat di seluruh dunia. Ya. 25% itu besar kalau bagi seluruh dunia. Besar. Ini fakta. Dan saya sebagai orang yang pernah suka juga dan bekerja dalam lembaga-lembaga penelitian, dan kita harus objektif, meneliti mereka kenapa cemas. Bapak Ibu cemas enggak sekarang? Cemas? Atau ada yang dicemaskan? Oke, baik. Mari kita next. Mari kita lihat pengertian iman dan kecemasan terlebih dahulu sebelum kita akan betul-betul melihat apa itu pertanyaan saya tadi, cemas. Iman berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani pasal 11 ayat 1 definisi iman. Jadi saudara-saudara, kita memiliki pengharapan, dasarnya ya iman. Kita memiliki bukti yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Apa itu? Ya, iman. Karena iman adalah dasar dan bukti dari harapan dan apa yang tidak kita lihat. Nah, sekarang mari kita lihat pemahaman atau pengertian tentang kecemasan. Kecemasan itu perasaan khawatir, takut, atau tidak nyaman yang muncul dari sebagai reaksi terhadap situasi yang dianggap mengancam atau menentang. Ini pengertian. Jadi perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan tidak nyaman di dalam hati kita, di dalam hidup kita sebagai reaksi. Nah, saudara-saudara, kecemasan ini belum menjadi penyakit jiwa yang akut, tetapi dianggap sebagai gangguan mental. Oleh para psikolog,
kecemasan itu masih dianggap sebagai gangguan mental. Takut. Ekspresinya beda-beda setiap orang. Kalau saudara takut dan cemas apa ekspresinya? Beda-beda. Kalau saya takut cemas itu langsung keringat dingin, basah kuyup. Itu saya. Ada yang pucat, ada yang gelisah dan lain-lain. Itu orang lain. Kalau saya tetap tenang karena saya berusaha untuk memiliki self control yang baik. Tetapi jiwa saya nggak bisa kan, tetap ada reaksinya. Ada cemas, marah-marah, ada. Itu juga. Ada cemas, takut, gatal-gatal badannya. Ada juga. Jadi gatal-gatal, enggak gatal pun digaruk. Kiri kanan. Itu juga ekspresi orang dalam kondisi cemas. Sekali lagi, perasaan khawatir, takut, atau tidak nyaman. Nah pertanyaannya sekali lagi, apakah saudara-saudara juga memiliki kecemasan seperti apa sekarang? Setiap orang berbeda-beda tingkat kecemasannya dan waktunya. Semua orang hampir punya. Nggak mungkin tidak. Orang-orang yang memiliki kekayaan banyak, apakah dia nggak cemas? Cemas. Takut juga. Sekarang ada orang-orang yang memiliki triliunan rupiah, takut banget. Sekarang banyak yang takut. Tetapi orang-orang yang nggak punya apa-apa juga memiliki kecemasan dan ketakutan. Makanya Alkitab nanti dihubung-hubungkan dengan makan, pakaian, ya, dan diilustrasikan dengan burung dan bunga, rumput. Saya juga mempunyai kecemasan. Jangan dikira pendeta nggak punya kecemasan, punya. Kecemasan terakhir saya apa? Setelah selesai acara tadi malam, saya dapat kabar bahwa rumah saya kebanjiran lebih dari 40 cm. Cemas. Ini belum pernah terjadi selama saya ada di Jabodetabek terhadap rumah saya. Dan ketika saya buru-buru pulang dengan kecemasan, jalan di Tonjong tidak bisa dilewati karena amblas. Ada mobil pagi-pagi mandi di danau. Jadi tadi malam putar balik, harus lewat Bombang, dan tadi pagi pun saya harus putar. Cemas, takut. Sampai di rumah melihat kapal pecah. Semua baju yang ada di lantai semua kena, kasur apa semua berantakan. Cemas kan? Tapi puji Tuhannya, baju yang saya siapkan untuk hari ini saya gantung, jadi nggak kena. Saya kan udah persiapan, prepare, semua saya persiapan. Saya kalau mau pelayanan itu 1 minggu atau 2 minggu udah saya persiapkan. Memang itu habit saya begitu. Jadi baju, kasurnya Grace, saya bilang Grace nggak apa-apa. Kan dia pakai kasur bawah. Kan kasur bawah itu. Dan kamar tengah, saya bilang, Pak, ini kok ada kolam lele di rumah kita. Jadi, wah, dos-dos semua yang ada di bawah, semua habis. Depan sampai belakang, dan ini belum pernah terjadi. Selama 30 tahun lebih saya tinggal di Pura, belum pernah hal ini terjadi. Bendungan di Kemuning jebol. Itu terjadi. Apakah itu enggak mencemaskan? Mencemaskan. Sampai di rumah, Tessa langsung membuat keputusan, Pak, Bapak, sama keluarga dari Boyolali, jangan tidur di rumah, mau tidur di mana? Saya sudah pesan hotel. Akhirnya kami tadi malam harus mengungsi tidur di hotel. Check-in jam setengah 12 malam, check out setengah 6 pagi tadi. Saya lihat ke rumah, loh, belum ada perubahan. Ya memang belum ada perubahan, karena memang masih ke sana ke sini. Puji Tuhan, sepatu yang satu ke sono, yang satu, yang penting masih cukup dua-duanya masih ada.
galon udah nggak tahu kemana. Itu kompor gas udah kemana-mana di dapur itu. Ya saya nggak mau memvideokan, takut saudara-saudara bilang kasihan. Kan saya nggak suka kalau bilang kasihan gitu. Yang saya suka, ayo kita ke sana kerja bakti. Ya itu baru saya suka. Tapi saya sudah cari orang untuk membersihkan rumah saya hari ini. Pagi ini saya sudah telepon sana, telepon sini. Nah itu yang terjadi. Jadi kecemasan saya dibayar. Tidur di hotel yang cukup bagus, jam setengah 12 malam sampai jam setengah 6 pagi. Saya udah buru-buru. Wah itu. Habis itu saya senyum-senyum. Kenapa? Tessa bilang kepada saya, Papa besok pagi pelayanan, jangan sampai terganggu. Ya, kan keluarga saya itu, Pak D itu kan lagi sakit. Jadi saya harus ungsikan, maaf Pak D, kita hari ini jangan tidur di sini. Nggak ada tempat tidur lagi. Ya sudah, saya tetap senyum. Pagi ini tetap senyum. Saya cuma tadi pagi bilang, Grace, Papa pucat enggak? Ah enggak terlalu, ya puji Tuhan. Nah itu kecemasan. Apakah kecemasan saya ini tidak wajar? Wajar. Jadi orang percaya, orang beriman itu tidak kebal terhadap kecemasan siapapun. Anak-anak muda, saya tanya, yang belum punya pasangan, apakah cemas? Iya. Rain itu umur 34 tahun. Besok bulan depan ini, tanggal 2 ini. Ibunya dulu udah marah-marah, Rain, Mbok ya kamu yang serius kayak cari pasangan, pacar, dan lain-lain supaya dia terus berumah tangga. Ya namanya laki-laki. Karena, nah itu. Ibunya juga cemas. Tapi ya puji Tuhan. Akhirnya dikasih jodoh juga. Satu dari Ambon Manis di sana. Iya kan? Bagi wanita-wanita juga begitu sama. Para jomblo-jomblo, apakah itu nggak ada kecemasan? Ada juga. Karena menurut data, satu laki-laki itu akan diperebutkan sekitar 6 wanita. Sekarang. Jadi berbahagialah wanita-wanita yang sudah dapat temannya. Itu belum janda-janda dan duda-duda loh. Belum, saya nggak baca datanya sampai situ. Karena kan saya suka data. Ya. Daripada saya meneliti sendiri, mendingan saya ngambil itu. Dipikir para janda nggak gelisah-gelisah. Tapi kegelisahannya beda-beda. Amin. Amin. Nah, anak-anak Tuhan juga gelisah. Sekali lagi, saya tidak menolak bahwa kegelisahan ini ada di dalam setiap orang. Hanya tingkat kegelisahannya berbeda-beda. Anak-anak sekolah minggu, apakah mereka tidak memiliki kegelisahan? Mari kita teliti, mereka juga gelisah. Gelisah tentang apa? Tentang kekanak-kanakan mereka. Apakah orang yang sedang bekerja memiliki kegelisahan? Punya. Sewaktu-waktu. Saya mengkonseling Rain itu begini, Rain bagaimana sih bisa seperti itu? Pak, ya itulah bos saya itu orang dari sini begini. Dulu bosnya ateis, dia nggak percaya Tuhan. Yang dia percaya duit doang. Jadi dia diperas kerja satu hari lebih sampai 14 jam. Satu hari. Keluar, rekrut lagi, ini juga sama. Saya kemarin itu kalau nggak bisa hadir di sini, dia akan keluar dari tempat kerjaan. Udahlah, saya jualan bakso aja atau bagaimana lah, terserah karena dia anak itu sudah nekat. Kegelisahan masa depan. Punya anak banyak, juga gelisah. Khawatir, ini nanti anak siapa yang kasih makan, bagaimana nanti kuliahnya, bagaimana cari pekerjaannya. Ayah saya itu anaknya 9. Saya anak yang ketiga. Apakah orang tua saya takut khawatir? Iya. Dia bilang, aku ini anak saya 9, tapi yang di rumah kok nggak ada. Bayangkan, cari makan sendiri-sendiri, kemana-mana. Makanya dia bilang kepada saya, Wal, nyamasakan Walu ya, Wal,
Tetangga kita itu loh. Orang udah mati aja tiap tahun didatengin. Itu pun datangnya ke kuburan. Lah bapakmu ini masih seger buger, enggak kamu datengin. Itu sampai saya terpukul hati saya. Ya, saya akhirnya pulang setahun 2 kali kayak gitu. Itu kegelisahan ayah saya. Punya anak banyak gelisah, punya anak satu juga gelisah, punya sedikit juga tetap memiliki kegelisahan-kegelisahan sendiri. Hanya versinya berbeda-beda. Anak di rumah gelisah, anak jauh juga gelisah. Kan di sini ada orang-orang yang keluarga-keluarga yang anaknya di luar negeri, di luar kota, lagi kuliah. Ada nggak kegelisahan dan kekhawatiran? Ada. Wah, anakku nanti di sana pergaulannya bagaimana? Hari ini jam ini sudah makan apa belum? Transferan uangnya cukup apa tidak? Masuk angin apa enggak? Cuacanya seperti ada, selalu ada. Bohong kalau nggak ada. Maka dari itu hari ini mari kita lihat. Nah, bagaimana kita orang-orang yang beriman itu juga khawatir? Saya tidak mengecilkan diri kita kekhawatiran. Saya akan bandingkan dengan orang yang sangat-sangat hebat di dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Abraham ini sebagai bapak orang beriman, tidak ada orang yang lebih beriman daripada Abraham. Tidak ada. Apakah Bapak Ibu merasa, oh aku lebih beriman dari Abraham? Saya rasa tidak. Abraham sebagai orang beriman dalam Alkitab tercatat sebagai bapak orang beriman, sekali lagi, bapak orang beriman. Dia juga memiliki kecemasan dan dia juga memiliki kekhawatiran. Buktinya apa? Ketika Tuhan bicara sama dia bilang jangan takut. Apa? Jangan takut. Memangnya Tuhan nggak tahu hati Abraham? Dia sedang dalam kondisi ketakutan. Loh kalau pas seneng-seneng nggak takut, loh jangan takut. Itu kan firman yang salah. Betul kan? Seolah-olah Tuhan nggak ngerti suasana hati. Ketika Tuhan berkata jangan takut, itu berarti Tuhan yang maha tahu, yang mengerti setiap isi hati itu, tahu persis bahwa Abraham juga sedang takut. Padahal Abraham adalah orang beriman, bapaknya orang beriman. Abraham aja bapaknya beriman takut, jadi Bapak Ibu dengan saya jangan merasa kecil hati. Oh aku orang beriman takut kayak gitu. Aduh jangan, saya bandingkan dengan orang yang hebat. Kalau membandingkan dengan orang yang biasa-biasa, iyalah cemen itulah, kan gitu hati kita ngomongnya. Terus kegelisahan lagi apa? Tentang warisan. Ya Tuhan, nanti yang akan mewarisi hartaku ini bukan anakku, tapi siapa? Eliezer. Dia juga memiliki rasa khawatir masa depannya. Khawatir dengan hartanya, khawatir siapa yang akan mewarisi hartaku yang sebegitu banyak. Karena Abraham termasuk orang kaya. Itu khawatir dia. Pertanyaan Abraham ini menunjukkan kekhawatirannya. Takut kalau dia tidak bisa mengelola, dan takut semua pekerjaan dan jerih payahnya yang selama ini dia kumpulkan tidak jatuh ke tangan keturunannya, tapi tangan pembantunya atau hambanya. Eliezer namanya. Itu kasusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar. Amin. Hari ini kita mau belajar bagaimana iman kita dan kita sandingkan dengan rasa cemas kita, rasa khawatir kita. Saya sekali lagi, saya mau disclaimer bahwa kita semua, saya pastikan memiliki kegelisahan dan kekhawatiran. Walaupun versinya berbeda-beda, kasusnya berbeda-beda, tetapi tetap ada sebagai apapun kita. Makanya ketika saya membawakan renungan doa Abraham itu, ingat baik-baik. Ibu-ibu
doakan suami. Seolah-olah nasibnya itu ada di tangan atau nasibnya itu ada di doamu. Memangnya kalau bekerja kita nggak khawatir? Khawatir. Di jalan khawatir, di kantor khawatir. Sebagai apapun kita. Apalagi sekarang ini, wow. Di Pati, Jawa Tengah sampai hari ini belum reda gejolak sosialnya. Masih banyak saudara-saudara saya yang di sana juga. Itu. Jadi sekali lagi, seorang Abraham pun memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Jadi Bapak Ibu, pertama saya mau sampaikan kewajaran bahwa kita juga memiliki. Sekarang bagaimana itu untuk menghadapi itu? Next. Nah, ada 3 ajaran Kristus kepada orang beriman. Ini ajaran Tuhan. Tuhan berkata, janganlah khawatir. Jangan, ini perintah Tuhan. Kalau Daud berkata, ngajarin, serahkanlah khawatirmu, itu Daud. Yang lain-lain juga bilang, serahkanlah khawatirmu, serahkanlah khawatirmu. Itu bukan ajaran, itu ajaran Daud. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan jangan. Tuhan bicara kepada Abraham juga jangan, itu perintah. Beda kan? Kalau Daud, dia menasihati, serahkanlah khawatirmu karena dia sendiri seorang raja juga memiliki rasa kekhawatiran yang sangat besar. Saya nggak akan ambil itu data-data Daud tentang kekhawatiran apa saja. Tapi yang jelas Daud dan tokoh-tokoh dalam Alkitab itu semua memiliki rasa khawatir. Inspirator hidup saya itu siapa? Elia. Elia aja takutnya luar biasa, gelisahnya luar biasa hanya karena seorang wanita. Iya kan? Siapa namanya? Isabel. Padahal Elia itu luar biasa loh. Doanya itu luar biasa dan ke surganya luar biasa, tenaganya luar biasa. Yang hebat-hebat seperti itu aja khawatir dan takut juga. Apalagi kita, apalagi Pak Dono, jangan dikira nggak khawatir. Makanya dan banyak orang juga mengkhawatirkan tentang saya, itu bingung juga saya. Saya khawatir ditambah-tambahin kekhawatiran orang dan kekhawatiran itu disampaikan kepada saya, akhirnya kekhawatiran saya kan tambah berat. Jadi kalau Bapak Ibu mengkhawatirkan tentang saya, jangan ngomong ke saya. Doakan aja, amin. Saya kalau dikhawatirkan orang itu kadang-kadang tambah perasaan gitu. Ya itu manusiawi kan. Tuhan berkata, jangan khawatir. Ini tuh perintah Tuhan Yesus tegas. Apakah bisa? Sulit juga. Makanya Daud memaniskan bahasa itu dengan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Terus, pemeliharaan Tuhan itu udah pasti. Saudara dan saya pasti dipelihara Tuhan. Jangan pernah kita berkata, oh gimana Tuhan gak memelihara saya? Enggak. Alkitab tidak pernah. Kita harus lebih percaya apa yang dikatakan Tuhan daripada apa yang dikatakan diri dan perasaan kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan Yesus membandingkan dengan burung dan juga bunga bakung. Burung gagak, burung di udara itu semua tidak menabur tapi makan. Siapa yang mengatakan? Tuhan yang memelihara. Artinya apa? Dan Tuhan berkata, kita ini lebih dari mereka. Kalau mereka dipelihara Tuhan, kita pasti juga dipelihara Tuhan. Tetapi jangan diartikan kalau Tuhan memelihara, kita tidak aktif, enggak bisa. Kita juga harus memiliki keaktifan dalam diri kita. Bagaimana kita akan mengejar, bagaimana kita bisa makan dan minum. Dan ini bukan pasif, tapi aktif. Cara Tuhan memelihara kita itu melalui jalannya masing-masing. Pemeliharaan Tuhan itu harus melalui sebuah proses yang dialami. Adam itu harus melalui bekerja keras.
Paulus juga pelayanan itu harus juga membuat tenda. Supaya apa? Supaya tercukupi. Ya, tentang kerja keras itu tidak perlu diajarkan. Kita semua memiliki naluri, hanya nyali kita yang berbeda-beda untuk melakukan pekerjaan itu. Sekali lagi, ini bukan pasifisme, tapi aktivisme. Baik. Yang ajaran Kristus kepada orang beriman, kepada saudara dan saya. Yang ketiga adalah jaminannya adalah pemberian Bapa. Jadi Paulus juga menegaskan kalau nggak bekerja ya jangan makan. Terus saya merasa diri ini, oh iya saya ini mandor kawat. Makan kuat kerja kendor. Kerja kendor makan kuat. Ya itu mandor kawat. Saya dulu begitu. Tapi tidak. Tuhan berkata bekerja. Bekerja. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini ajaran Kristus. Jadi jangan khawatir, Tuhan memelihara itu sekali lagi bukan mengajak kita, menyuruh kita, menggiring kita kepada pasifisme, bukan. Tetapi justru kita harus memiliki keaktifan. Baik, next. Nah sekarang saudara-saudara, bentuk konkret perlawanan iman dengan kecemasan itu seperti apa? Kita belajar dari kitab Lukas tadi. Yang pertama harus kita ingat Tuhan Yesus melarang dengan kata jangan. Kalau hendaklah itu adalah himbauan. Kalau jangan nggak bisa, nggak boleh dilarang, nggak boleh dilanggar. Itu perintah. Nah, yang kedua adalah, jadi kita berusaha untuk melawan kegelisahan itu. Jangan takut, jangan takut. Omongan jangan takut, jangan gelisah yang terjadi dari tadi malam sampai hari ini udah nggak tahu berapa ribu kali dalam diri saya. Saya menghipnosis diri saya sendiri, mengatakan dan meyakinkan diri saya bilang jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Kakak saya sampai nangis melihat kondisi saya kemarin. Udahlah Pak Din, jangan takut, nggak usah gelisah dengan melihat kayak seperti ini. Itu berkat Tuhan buat saya sebagai bentuk memori yang sangat indah. Amin. Jadi saya berusaha untuk positif. Saya tetap sukacita. Saya melawan rasa takut itu, saya lawan. Karena itu perintah Tuhan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Yang saya hanya mengatakan kepada diri saya sendiri, jangan takut. Hei, jangan takut. Saya ngajak, jangan takut, jangan takut, jangan gelisah. Udah, Tuhan. Yang kedua itu Tuhan memelihara. Di situ ada pertanyaan, jualah milikmu. Itu bukan, saya pernah menemukan orang yang salah mengerti tentang hal ini. Ini mengacu kepada kita menyandarkan diri inilah yang sebagai terjemahan daripada apa bagian daripada yang harus saya terangkan kemarin minggu lalu tentang harta itu. Jadi kita tidak bisa menyandarkan hal-hal kepada harta. Ya untungnya saya nggak punya duit yang banyak saya taruh di lemari, duit yang lemari di bawah. Saya cuma puji Tuhan, sertifikat rumah, akte-akte, semua dokumen-dokumen itu cuma separuh. Ya puji Tuhan, jadi malam-malam saya jejerin kemana-mana, udah kayak pameran. Oh ini jasa SD masih ada, SMP masih ada, oh ini S1 masih ada. Oh ini sertifikat rumah masih ada, aman. Oh ini ijazahnya Grace masih ada. Oh ini ijazahnya Rain masih ada. Akte kelahiran semua masih ada, puji Tuhan, walaupun separuhnya itu tenggelam. Saya taruh di bawah. Lemarinya di bawah, saya taruh di bawah. Itu. Jadi saya terus-menerus mengatakan kepada diri saya, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Seperti itu. Karena apa? Karena apa yang kelihatan materi itu tidak bisa kita pakai buat sandaran hidup. Yang berikut saudara, bentuk konkret daripada
perlawanan iman itu adalah kerelaan atau belajar berbagi. Itu bentuk kerelaan. Itu bentuk perlawanan iman terhadap kecemasan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kasih sedekah. Saya berkali-kali berkata, tidak ada orang yang menjadi miskin, tidak ada orang yang menjadi melarat karena dia berbagi. Gak ada. Adakah di antara orang Kristen sekarang yang berbagi karena dia suka berbagi itu jadi miskin? Enggak. Kan sering kali ketika kita mau membagi orang, membagi sesuatu pada orang, saya aja masih butuh, nanti gimana saya nanti mau makan apa, nanti bagaimana, kan itu bentuk kekhawatiran. Saya kemarin bersaksi di sini, ketika ada orang memberi berkat kepada saya 2,5 juta dan paginya, ada orang bilang, Pak Dono, kontrakan saya habis. Ya udah saya kasih. Saya nggak memiliki rasa khawatir, nanti gimana, nggak ada cerita seperti itu Bapak Ibu. Sebab orang ketika memiliki niat untuk memberi, berbagi, nanti pasti dia akan berkata, nanti gimana saya ya, nanti gimana besok. Itu ada suara-suara seperti itu. Tapi Tuhan tahu kita harus memiliki. Jadi rela berbagi itu adalah salah satu bentuk pertunjukan perlawanan kita terhadap kecemasan. Gak usah takut susah. Amin. Amin. Karena apa? Karena materi itu tidak bisa kita pergunakan sebagai sandaran hidup. Iman. Ya puji Tuhan ya, sekali lagi puji Tuhan. Kita semua masih diberi fasilitas oleh Tuhan. Terus, berbagi itu tadi. Yang keempat adalah, bagaimana bentuk konkret perlawanan iman dengan kecemasan itu? Kerelaan dalam waspada. Tuhan Yesus berkata, ikatlah pinggangmu. Mengikatkan pinggang. Itu artinya kita juga harus waspada, berhati-hati pemakaian berkat Tuhan buat kita. Jangan terus kita boroskan, Tuhan kan nyuruh berbagi, kita punya gaji sekian, bagi-bagi semua, ya kelenger kita kayak gitu. Bukan begitu, ikatlah pinggangmu, itu berarti harus berwaspada dan berhati-hati. Tuhan gak pernah ngajarin kita pelit, tidak pernah. Tetapi juga Tuhan tidak pernah mengajari kita royal. Semua berkat itu harus kita pertanggungjawabkan. Setuju ya? Karena itu ajaran Kristus seperti itu. Terus, bentuk konkret yang saya catat hari ini adalah fokus hidup sesuai dengan panggilan. Di situ dikatakan seperti menantikan tuannya, itu dalam ayat-ayat berikut. Kita ini dipanggil sebagai apa? Kalau Bapak Ibu dipanggil sebagai aparat negara, PNS, ya puji Tuhan. Itu artinya kepercayaan. Hidup sesuai panggilan kita. Karena di situ kita bisa memancarkan kasih Kristus. Kalau kita bekerja di dalam satu perusahaan, puji Tuhan. Kalau kita memiliki profesi dokter, profesi pengacara dan lain-lain, itu ada di dalam Alkitab kok. Atau orang asuransi bisa. Kenapa? Semua bisa kita cek kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Hanya Tuhan memberi catatan supaya di situ kita bisa memancarkan kasih Kristus melalui profesi kita. Amin. Tuhan menginginkan itu. Saya berdoa untuk salah satu anak saya bilang, biarlah dia menjadi berkat di mana dia bekerja. Bukan berkat mendatangkan keuntungan finansial, tidak. Sikapnya, perkataannya, aura Kristus ada dalam diri dia itu akan membuat adem buat orang lain. Jangan gara-gara kita datang orang terus kabur. Aura yang kita pancarkan itu bukan aura Kristus.
Tapi kesombongan kita, kebengisan kita, kesadisan kita itu kan sering kali ada. Ini yang Tuhan maksudkan buat kita. Sesuai panggilan, itu panggilan Tuhan untuk itu. Dan Tuhan mau berkarya di dalam profesi kita, apapun profesi kita. Ada banyak orang-orang yang spesial dipakai Tuhan. Ya, di negeri ini saya banyak kenal pejabat, banyak kenal orang-orang yang memiliki profesi, tetapi mereka benar-benar masih tetap eksis sebagai seorang Kristen. Luar biasa. Jadi kelima poin yang saya sampaikan pada segmen ini adalah sebagai bentuk konkret perlawanan iman. Ya kita berusaha, namanya melawan. Usaha kita itu bisa kuat, bisa lemah. Bisa gagal, bisa berhasil. Kan kita tidak bisa menjamin diri kita dalam kita berusaha itu selalu berhasil. Enggak kan. Tak pernah dia berjanji. Kan ada. Pasti jalannya lurus, enggak juga. Ada liku-likunya. Ada kerikil-kerikil tajamnya. Ada sesuatu yang harus kita lewati sebagai bagian dalam pengalaman perjalanan hidup kita. Oke. Next. Mari kita buat kesimpulan. Saya menyimpulkan 4 poin renungan kita hari ini. Yang pertama, takut, cemas adalah bagian dari dampak akibat dosa. Saya mengambil kasusnya Adam. Adam itu sebelum jatuh dalam dosa, dia tidak memiliki rasa takut. Dia bertemu Tuhan, ngomong dengan Tuhan biasa saja. Tetapi ketika dia jatuh, apa yang dilakukan? Dia tidak berani atau takut bertemu Tuhan dan takut dia bicara dengan Tuhan, maka dia bersembunyi. Itu kisah dalam Kejadian pasal yang ketiga. Jadi takut itu adalah dampak akibat dosa. Supaya kita jelas, kan kita ini kan orang-orang yang dalam tanda petik masih, menurut Alkitab masih dikatakan cenderung selalu berbuat dosa. Dan gak ada di antara kita semua orang-orang suci yang tanpa dosa, gak ada. Makanya di gereja itu bukan tempat orang-orang suci, tetapi orang-orang berdosa mencari belas kasihan Tuhan. Gak ada yang sempurna. Pendeta juga begitu. Makanya kalau mau berbicara ini siapa yang dosa, siapa yang enggak, saya angkat tangan duluan. Saya mungkin yang paling banyak dosanya. Gitu. Saya enggak takut, saya enggak berani, enggak nutup-nutupi. Karena apa? Karena kecemasan sekali lagi itu bagian atau dampak dari dosa. Yang kedua, karena melihat kasusnya Adam, tokoh-tokoh Abraham, nabi-nabi yang lain, itu ternyata kecemasan itu bagian manusiawi yang wajar. Jadi kalau Bapak Ibu cemas, ada rasa cemas, jangan terus ditambah-tambah cemas, itu sesuatu yang wajar. Walaupun kalau itu mendominasi hidup saudara-saudara, itu sudah menjadi gangguan mental. Menurut para peneliti dan ahli-ahli psikologi. Ini saya ambil dari buku-buku itu. Sekali lagi, kecemasan yang berlebihan itu menimbulkan gangguan mental. Bapak Ibu mau terganggu mentalmu? Enggak kan? Makanya mari kita lihat yang poin yang keempat, semakin kuat iman maka semakin tipis kecemasan. Dan sebaliknya, semakin tipis iman kita maka semakin kuatlah kecemasan kita. Hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu cemaskan. Mengikuti nasihat Daud, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah kecemasanmu, serahkanlah rasa takutmu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan berkata, jangan takut. Amin. Di dalam Alkitab banyak loh kata-kata jangan takut. Tapi kalau tokoh-tokoh lain, Paulus saja nggak berkata jangan takut. Enggak. Daud doang yang mengatakan, serahkanlah khawatirmu. Ini lebih lembut kan Daud. Kalau Tuhan udah keras, jangan. Udah nggak usah takut.
Kalau kita ngomong ke anak kita, nggak usah takut, memangnya dia terus langsung hilang takutnya? Enggak juga. Enggak kan? Sama seperti waktu saya baru naik pesawat pertama kali. Kan takut, saya kan orang yang takut ketinggian. Tapi kalau kedalaman enggak, saya gali sumur enggak takut. Tapi kalau naik pohon, gue takutnya luar biasa, takut. Naik pesawat itu, saya pegangan itu, joknya itu, wah kencang banget, sampai kram. Nyampe juga, terus saya lihat ibu-ibu yang lain, santai apa semua, nyampe juga, sama juga. Mulai dari situ saya berkata, jangan takut. Amin. Amin. Tuh, jangan takut. Karena apa? Karena iman di dalam diri kita akan mencoba mendesak, akan mencoba menipiskan rasa takut dan khawatir yang ada pada kita. Tuhan memberkati kita semua.